Nur ini yang disebut namanya kenyataan. Nur ini yang disebut namanya pancaran. Nur ini disebut namanya bagian. Itu artinya Bapak Ibu, kalaulah nur itu adalah baharu, muhaddas dan tajalli serta kenyataan, itu maknanya nur inilah tempat memandang nyatanya akan wujud rupa dirinya. Dalam bahasa kiasnya, nur inilah yang disebut namanya cermin. Itu nur ini yang disebut cermin dalam bahasa kias. Nur inilah yang dikatakan namanya bayang-bayang. Nur inilah yang dikatakan namanya dengan sifat. Itu saya di situ. Ya. Bayang-bayang untuk memandang akan dirinya. Ya. Cermin untuk memandang akan dirinya. Makanya dirinya lah yang bercermin. Kalau dirinya yang bercermin, lalu mana cermin untuk memandang dirinya? Cermin untuk memandang dirinya itu yang disebut namanya dengan nur. Belum disebut namanya nur ilahi. Belum disebut namanya nur Muhammad. Lalu kapan dikatakan nur itu nur ilahi? Kapan nur itu disebut namanya nur Muhammad? Lihat. Karena nur ini adalah tempat memandang wujud dirinya. Nur ini adalah cermin untuk melihat rupa dirinya. Kapan dia disebut namanya nur ilahi? Kita lihat Bapak Ibu. Nur ini disebut namanya nur ilahi karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya nur ilahi. Jadi dikatakan namanya nur ilahi, nur Tuhan atau nur Allah, karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri. Disebut namanya nur ilahi. Lalu kapan nur itu disebut namanya dengan nur Muhammad? Nur ini disebut namanya nur Muhammad Bapak Ibu, karena nur ini tempat memandang akan wujud Allah. Nur ini tempat memandang nyatanya Allah. Nur ini tempat memandang rupanya diri Allah. Maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu esa Bapak Ibu. Cara penyebutannya, cara penyampainya saja sebenarnya yang berbeda. Namun hakikat dirinya adalah satu jua di situ. Jadi disebut namanya Nur Ilahi karena Nur ini asal daripada dirinya. Disebut namanya Nur Muhammad karena Nur ini tempat memandang wujud dirinya. Masuk kita ke dalam Bapak Ibu. Ini masuk ke dalam nih. Ya. Kita tilik ke dalam. Mana yang dikatakan Nur Ilahi, mana yang dikatakan Nur Muhammad. Yang kosong inilah yang disebut namanya Nur Ilahi itu. Dan yang kosong ini pula lah yang disebut namanya Nur Muhammad. Dirinya itulah yang disebut namanya Nur Allah, dan wujud dirinya itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Yang kosong inilah yang disebut namanya Nur Allah, yang kosong ini pula lah yang disebut namanya Nur Muhammad. Tuh. Masuk ke dalam Tuhan. Yang kosong ini yang disebut namanya dirinya, ya. Yang kosong ini pula lah yang disebut namanya wujud dirinya. Maka Allah itulah sebenar-benarnya dirinya, Allah itu pula sebenar-benarnya wujud dirinya. Allah pula lah sebenar-benarnya rupa dirinya, dan Allah pula lah sebenar-benarnya rahasia dirinya. Allah dirinya, Allah wujudnya, Allah rupanya, Allah rahasianya. Itu kita ke dalam ini bicaranya nih. Kita bercerita yang kosong.
Dari mana kita bisa bercerita tentang yang kosong kalau dia tidak menceritakan siapa dirinya sebenarnya? Dia yang bercerita, yang menjelaskan tentang dirinya kepada orang yang dipilihnya. Lalu kalau dibuka kajinya secara makna hakikat, kalau dia ingin dikenal, maka dia mentajalikan dirinya. Nih, karena dia ingin diceritakan, dia mentajalikan dirinya. Tajali dirinya ini yang disebut namanya nur. Nur ini kan asalnya daripada dirinya disebut namanya nur ilahi. Nur ini tempat memandang dirinya, maka disebut namanya Nur Muhammad. Maka nur itu Bapak Ibu, apa makna yang sebenarnya? Lihat, masuk lagi ke bawah. Nur ini jangan dipahami, dijelaskan adalah cahaya. Jangan Bapak Ibu terjemahkan nur itu cahaya. Kalau diterjemahkan nur itu cahaya, nanti Bapak Ibu memahami cahaya merah, hitam, putih, biru. Baru meletus balonku. Jadi bagaimana cara memahaminya? Nur itu sebenarnya maknanya itu adalah terang. Itu dia. Terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maksudnya wujud Bapak Ibu. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah sebenarnya kenyataan untuk memandang akan dirinya. Disitulah Allah menjelaskan, Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur pada langit dan bumi. Nah, sekarang tadi apa makna nur? Makna nur itu terang. Makna nur itu jelas. Makna nur itu nyata. Makna wujud. Itu maksudnya Allah itu benar-benar terang, jelas, nyata dan wujud pada langit dan bumi. Kalaulah Allah itu betul-betul nur, terang, jelas dan nyata, serta wujud pada langit dan bumi, pertanyaan Ustadz, apakah nur ini yang terang atau Allah kah yang terang? Apakah nur ini yang jelas atau Allah itu yang jelas? Apakah nur ini yang wujud dan yang nyata atau Allah kah yang wujud dan yang nyata? Allah lah yang terang, jelas, wujud dan nyata. Maka nyatanya Allah itu betul-betul nyata pada sekalian langit dan bumi. Maka sekalian alam ini Bapak Ibu, langit dan bumi ini, isi di antara keduanya, apapun bentuk dan rupanya, itulah kenyataan memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Itu yang Ustaz maksud tadi. Apabila pandangan hati kita ini tidak buta, memandang bentuk dan rupa, maka ketika itulah pandangan hati mampu melihat Allah yang benar-benar wujud, yang benar-benar nyata, yang benar-benar terang pada sekalian langit dan bumi. Maka inilah yang dijelaskan. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Bagaimana mungkin antara dirimu dengan Allah itu ada pembatas? Bagaimana mungkin antara dirimu dengan Allah itu ada hijab? Sementara dirinya lebih terang, dirinya lebih jelas, dirinya lebih nyata dan lebih wujud dari segala sesuatu yang wujud dan yang terang ini. Kalaulah diri kita ini terang Bapak Ibu, diri kita ini nyata, maka Allah itu lebih terang dan lebih jelas lagi dibandingkan terang dan jelasnya diri kita ini.
Kalaulah alam semesta ini wujud terang dan jelas, maka diri Allah itu lebih terang dan jelas lagi dibandingkan terang dan jelasnya langit dan bumi ini. Itu maknanya. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menghijab akan nyatanya diri Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang mampu mendindingi akan nyatanya diri Allah itu. Karena Allah itu lebih nyata dari segala sesuatu. Allah itu lebih nyata dari sekalian alam. Disitulah Allah menjelaskan, ala innahu bi kulli syai'in muhit. Ala innahu bi kulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, aku ini meliputi akan tiap-tiap segala sesuatu. Padahal tadi kata Ustadz, sesuatu nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau sesuatu tidak pernah ada, yang ada hanya Allah, lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itulah yang dikatakan kenyataan untuk memandang dirinya. Sesuatu itulah yang disebut namanya dengan nur. Sesuatu itu yang disebut namanya dengan makhluk. Sesuatu itu yang disebut namanya dengan alam. Mana yang katakan makhluk, alam dan sesuatu itu adalah nur. Itu maksudnya. Itu artinya Allah itu meliputi sesuatu. Allah meliputi kenyataan wujud dirinya sendiri. Karena tak ada yang lain daripada dirinya, Bapak Ibu. Tak mungkin Allah meliputi sesuatu yang tidak pernah ada. Apakah ada sesuatu selain Allah, Bapak Ibu? Tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada sesuatu selain daripada Allah, maka di situ artinya Allah tidak pernah meliputi sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau Allah tidak meliputi sesuatu yang tidak pernah ada, lalu kata-kata meliputi sesuatu itu maknanya sesuatu itu adalah bentuk lain daripada wujud dirinya. Bentuk lain daripada wujud dirinya itu sebenarnya nyatanya dirinya yang disebut namanya dengan nur. Ini yang Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Nah, lihat. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu, tuh nur ini maksudnya nih untuk melihat nyatanya diriku. Wa khalaqal alam li ajlika. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam untuk melihat nyatanya akan dirimu. Ini ada bahasa hakikat, ada bahasa makrifat. Kita lihat Bapak Ibu. Aku ciptakan dirimu untuk melihat nyatanya diriku. Itu artinya nur. Dan dijadikan alam untuk melihat nyatanya akan dirimu. Itu maksudnya langit dan bumi ini tercipta daripada nur Muhammad. Itu artinya nur Muhammad inilah bahan baku segala yang ada. Langit, bumi, aras, luh, kursi, mahfuz, surga dan neraka, bahan bakunya adalah nur Muhammad. Kalau ada nur Muhammad, ya, selain daripada Allah, syirik hukumnya tuh. Padahal dia cuma yang ada. Maka jangan bertahan pada nur Muhammad. Nah, lihat. Kalaulah nur Muhammad ini bahan baku alam semesta, padahal Allah saja yang wujud, Allah saja yang ada. Tak mungkin ada Nur Muhammad di luar daripada dirinya. Lalu siapa Nur Muhammad ini? Nur Muhammad ini yang disebut namanya rahasia dirinya. Nur Muhammad ini yang disebut namanya kenyataan dirinya. Nur Muhammad inilah bagian daripada dirinya. Kalaulah Nur Muhammad itu kenyataan dirinya, bagian daripada dirinya, rupanya Bapak Ibu, bahan baku segala sesuatu itu bukan Nur Muhammad. Bahan baku segala sesuatu itu adalah Allah. Allah itulah bahan baku segala sesuatu. Allah itulah yang
yang nur yang sebenar-benarnya. Allah itu yang sebenar-benarnya yang nyata. Allah itu yang sebenar-benarnya yang wujud, Bapak Ibu. Bukan nur ini yang nyata, bukan nurnya wujud. Allah itulah yang wujud, Allah itu yang nyata. Karena Allah itu yang wujud dan yang nyata, maka Allah itu disebut nur. Nah, soal lagi, Allah inilah yang disebut yang wujud. Allah inilah disebut yang nyata. Kalau Allah ini adalah yang wujud dan yang nyata, Allah itulah yang disebut namanya dengan nur. Bukan nur itu yang wujud, bukan nur itu yang nyata. Yang nyata dan yang wujud itu adalah Allah. Berarti secara ma'rifatnya, bahan baku alam semesta, bahan baku segala yang ada, bukan Nur Muhammad, akan tetapi adalah Allah. Berpisahkah Allah dengan Nur Muhammad? Tidak berpisah, Bapak Ibu. Nur Muhammad inilah wujud dirinya. Nur Muhammad itulah bahagian dirinya. Makanya dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu bahagian daripada diriku. Ya. Contoh, nah ini Ustaz kias lagi Bapak Ibu untuk mengantarkan ini aja dulu. Ini lautan. Lautan. Lalu kita ambil gayung Bapak Ibu atau gelas kosong. Dengan gelas kosong itu Bapak Ibu sauk namanya air laut. Disauk tahu namanya kan? Ada ciduk ya. Nah. Pertanyaannya, samakah air yang di dalam gelas ini dengan lautan ini, air lautan ini? Sama. Kalau sama Bapak Ibu, maka air yang di dalam gelas ini apa sebutannya bagi air yang di laut ini? Bahagian. Kalaulah air yang di dalam gelas ini disebut bahagian, maka sesungguhnya bahagian itu tiada lain adalah air laut itu sendiri, Bapak Ibu. Ini yang dikiaskan bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah satu tetes dari sebuah lautan saja. Kita ini satu tetes, satu titik saja dari sebuah lautan. Kalau lautan itu ada tepinya, lautan ada batasnya. Allah tak ada tepinya, Allah tak ada batasnya. Kalau Allah tidak ada tepinya dan tidak ada batasnya, Allah itulah sebenar-benarnya lautan.